Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas materi mengenai sifat biologi tanah yang dibuat oleh kelompok 5 mata kuliah geografi tanah. Sebelum kita masuk ke materi, aku bakal memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Nur Hidayatullah. Ada pula nih rekan-rekan yang membantu dalam pembuatan tugas paper. Ini ada Ayu Andira, ada Joharudin Atas, ada Tamara, ada Korina Bosak, ada Filipus Ruga, ada Dermawan Syah, ada Nur Haida Musu, dan juga yang terakhir ada Vital Jonathan. Alhamdulillah, puji syukur yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami, sehingga pada akhirnya kami bisa menyelesaikan penulisan paper dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah geografi tanah yang memiliki topik sifat biologi tanah. Telah dapat kami selesaikan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Jadi materi yang akan saya bahas pertama yaitu ada kandungan bahan organik tanah. Yang kedua ada peran bahan organik tanah. Dan yang ketiga ada CN ratio. Lanjut ada pengertian bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan segala macam bahan dari organisme yang telah mati di dalam tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Munawar 2013 yang mengemukakan bahwa bahan organik tanah merupakan keseluruhan dari karbon yang ada di dalam tanah yang berasal dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah mati. Sedangkan menurut Tarigan et al. 2015, pengertian dari bahan organik tanah merupakan fraksi organisasi yang terletak di tanah yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang terdapat di dalam tanah yang telah mengalami dekomposisi hingga sampai pada kondisi di mana sulit untuk dikenali bahan awalnya. Nah, biasanya bahan organik tanah berasal dari jaringan tanaman seperti akar, batang, daun, dan buah. Bahan organik yang ada di tanah akan mengalami dekomposisi oleh lingkungan dan dicerna oleh berbagai macam jasad renik yang ada di dalam tanah. Setiap 1% bahan organik tanah terdapat 2-30 IBS unsur nitrogen. Perbedaan mendasar dari bahan organik dan bahan organik tanah adalah bahan organik merupakan segala bahan organik yang ada seperti daun, kayu, sisa makanan, bangkai hewan, dan sebagainya. Sedangkan bahan organik tanah merupakan bahan organik yang telah mengalami dekomposisi di dalam tanah. Bahan organik tanah akan selalu dimangsa oleh para organisme biota tanah, sehingga bahan organik tanah akan terus diperbaharui tergantung dengan ketersediaan bahan organik yang terdapat di atasnya. Adapun fungsi bahan organik tanah, bahan organik tanah memiliki banyak fungsi, antara lain dapat memperbaiki struktur dari tanah, meningkatkan suhu tanah yang terlalu rendah, meningkatkan kemantapan agregat yang terlalu lemah, meningkatkan kemampuan menyimpan air, menurunkan kemampuan tanah untuk mengalami erosi, serta dapat menjadi sumber energi atau makanan bagi mikroorganisme tanah seperti cacing tanah. Tarigan et al. 2015. Bahan organik tanah juga dapat berfungsi sebagai agen hayati yang dapat menjadi sumber hara serta penyedia energi bagi organisme tanah dan tumbuhan yang ditanam di atasnya. Selanjutnya ada pula juga faktor yang mempengaruhi kandungan bahan organik tanah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kandungan dari bahan organik tanah adalah kedalaman tanah, iklim tanah, tekstur tanah, dan kualitas drainase tanah. Kedalaman tanah dapat mempengaruhi kandungan bahan organik tanah dikarenakan tanah pada bagian lebih atas akan mendapatkan banyak sersa dan bahan
bahan organik lain yang mati di atasnya dibandingkan tanah di bagian bawah. Dengan kata lain, akumulasi dari bahan organik kebanyakan terakumulasi di lapisan atas tanah. Tarigan et al. 2015. Selanjutnya ada pengelolaan dan peningkatan kandungan bahan organik tanah. Kandungan dari bahan organik ya pada tanah dapat ditingkatkan dengan berbagai macam cara. Beberapa di antaranya yang diungkapkan oleh Supriyadi adalah dengan cara pemberian pupuk kompos, menambahkan berbagai macam biomasa ke tanah, melakukan agroforestry, dan mengaplikasikan serta peningkatan jumlah mikoriza di tanah. Selain itu, kandungan bahan organik tanah juga dapat ditingkatkan dengan selalu menjaga sifat fisik, kimia, maupun biologi dari tanah yang baik sehingga mikroorganisme yang terdapat di dalamnya dapat hidup dengan baik. Oke, masuk ke materi kedua, itu ada peran bahan organik tanah sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah. Bahan organik tanah umumnya ditemukan di permukaan tanah. Jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 3-5%. Tetapi pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah dan pertumbuhan tanaman besar sekali. Adapun pengaruh bahan organik terhadap sifat-sifat tanah dan akibatnya terhadap pertumbuhan tanaman adalah: yang pertama ada sumber unsur hara, NPS, unsur mikro, dan lain-lain. Yang kedua, menambah kemampuan tanah untuk menahan air. Yang ketiga, menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara. Kapasitas pertukaran kalsium tanah menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir, sumber energi bagi mikroorganisme. Sumber bahan organik tanah yang utama adalah hasil fotosintesisnya, yaitu bagian atas tanaman seperti daun, duri, serta sisa tanaman lainnya, termasuk rumput, gulma, dan limbah pasca panen. Bahan organik di dalam tanah terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus atau humus. Humus terdiri dari bahan organik halus yang berasal dari hancuran bahan organik kasar serta senyawa-senyawa baru yang dibentuk dari hancuran bahan organik tersebut melalui kegiatan mikroorganisme di dalam tanah. Nah, bahan organik memiliki peranan sangat penting nih di dalam tanah. Bahan organik tanah juga merupakan salah satu indikator kesehatan tanah. Tanah yang sehat memiliki kandungan bahan organik tinggi, sekitar 5%. Sedangkan tanah yang tidak sehat memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Kesehatan tanah penting untuk menjamin produktivitas pertanian. Bahan organik tanah terdiri dari sisa-sisa tumbuhan atau binatang melapuk. Tingkat pelapukan bahan organik berbeda-beda dan tercampur dari berbagai macam bahan. Selanjutnya itu ada fungsi bahan organik tanah. Bahan organik tanah menjadi salah satu indikator kesehatan tanah karena memiliki beberapa peranan kunci di tanah. Peranan kunci bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu fungsi biologi, fungsi kimia, dan fungsi fisika. Jadi kalau fungsi biologi itu menyediakan makanan dan tempat hidup untuk organisme, tanah menyediakan energi untuk proses-proses biologi tanah, memberikan konstruksi pada daya pulih tanah. Kalau fungsi kimia merupakan ukuran kapasitas retensi hara tanah, penting untuk daya pulih tanah akibat perubahan pH tanah, menyimpan cadangan hara penting khususnya di N dan K. Untuk fungsi fisika, mengikat partikel-partikel tanah menjadi lebih lemah untuk meningkatkan stabilitas struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air, perubahan udara terhadap suhu tanah. Fungsi-fungsi bahan organik tanah ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, bahan organik tanah menyediakan nutrisi untuk aktivitas mikroba yang juga dapat meningkatkan dekomposisi bahan organik, meningkatkan stabilitas agregat tanah, dan meningkatkan daya pulih tanah.
Termasuk ke pembahasan yang ketiga yaitu CN ratio. Jadi pengertian CN ratio atau rasio karbon terhadap nitrogen adalah rasio dari massa karbon terhadap massa nitrogen di suatu zat. Zat yang dianalisis menggunakan metode jenis ini adalah sedimen dan kompos. Rasio karbon dan nitrogen atau CN ratio bisa digunakan untuk mempelajari keberadaan tumbuhan di suatu tempat karena nitrogen diserap dan tumbuhan dan mikroorganisme yang mati meninggalkan sedimen karbon. Selain itu, CN ratio juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi iklim pada masa lalu. Besarnya perbedaan antara nitrogen dan karbon tersebut pula yang membedakan jenis ekosistem yang pernah berada di atasnya. Bahan organik yang masih baru mempunyai kandungan CN ratio lebih tinggi dibandingkan CN ratio yang telah mengalami proses pengomposan. Setiap bahan organik memiliki CN ratio yang berbeda. Semakin tinggi CN ratio suatu bahan, maka akan menyebabkan waktu penguraiannya semakin lama. Contohnya kayu, tergantung pada jenis yang memiliki CN ratio 200 sampai 400 yang membutuhkan waktu untuk penguraian hingga puluhan tahun. Ada pula jerami padi yang memiliki CN ratio 50 sampai 70 yang bisa terurai dalam hitungan bulan, dan daun muda yang memiliki CN ratio 10 sampai 20 bisa terurai dalam hitungan hari saja. Dan juga ada bahan organik yang bisa diserap oleh tanaman, ialah bahan organik dengan CN ratio mendekati CN rasio tanah, yakni sekitar 12 sampai 15, dan suhu hampir sama dengan suhu lingkungan. Jadi biasanya cara menghitung CN ratio biasanya unsur karbon terdapat pada serbuk gergaji, jerami, daun-daun coklat, sedangkan nitrogen terdapat pada dedaunan hijau. Cara menghitung rasio sendiri dalam mengolah sampah menjadi kompos apabila nilai CN rasio terlalu rendah yang dipersyaratkan, maka nitrogen akan cepat habis menguap sehingga menjadi gas, tidak ada kandungan nitrogennya lagi. Sedangkan apabila unsur C yang terlalu banyak atau nilai CN besar, maka proses penguraian sampah menjadi kompos akan berlangsung lama. Jadi kesimpulannya itu biologi tanah studi mengenai aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Fauna tanah, biota tanah atau edafon adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya dalam tanah atau sedimen organik. Di atasnya fauna tanah mencakup cacing tanah, nematoda, fungsi, bakteri, dan berbagai antropoda. Jadi sekian materi yang saya bawakan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe channel aku, dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya.